Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat channel Muhtarombah. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan kasih rekod kepada sahabat-sahabat channel Muhtarombah kegiatan BIMTEK kedua, yaitu peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian. Kali ini mengambil tema strategi budidaya porang dan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil porang sebagai upaya peningkatan produksi dan nilai ekonomi. Sahabat channel Muhtarombah, hari ini Mbah Tarom akan memberikan materi dan sekaligus motivasi kepada para petani porang di wilayah Madiun. Seperti kita ketahui bahwa porang merupakan produk pertanian yang sekarang sedang booming. Namun demikian, pengetahuan petani tentang bagaimana pengolahan porang setelah pasca panen itu masih sangat minim. Oleh karenanya, Mbah Tarom selalu memberikan motivasi kepada para petani agar para petani mempunyai terobosan-terobosan penanganan setelah pasca panen agar produk pertanian itu bisa mendapatkan nilai tambah. Yang kami hormati Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang atau yang mewakili dalam acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian, strategi budidaya porang dan penanganan pasca panen, serta pengolahan hasil porang sebagai upaya peningkatan produksi dan nilai ekonomi. Bapak anggota DPR RI Komisi 4 Abah Haji Muhtarom yang masih sangat kelihatan sehat dan sangat lincah sekali, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk beliau sudah cukup luar biasa ya, berada di Jakarta, tapi beliau disempatkan untuk tahu menerima dengan beliau bahwa materi ini materi yang spesifik ya, materi yang spesifik yaitu tentang porang, tentang porang budidaya sampai dengan pengolahan. Dan di Madiun sudah berjalan cukup lama porang ini. Namun baru akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya luar biasa sejak dulu. Wong Jepang aja waktu masuk ke sini sudah membawa porang ke negaranya sana. Ini adalah tanaman yang tumbuhnya sembarang tumbuh ya, di mana saja bisa tumbuh, tapi masih belum kita manfaatkan. Sekarang dimanfaatkan luar biasa. Dengan budidaya yang terbaik nanti insya Allah akan bisa menghasilkan yang terbaik. Demikian baik kualitas maupun kuantitas. Harapan kami bahwa itu bisa bukti dengan sebaik-baiknya. Sekarang saya ingin masuk ke persoalan, karena ini spesifikasinya di bidang perporangan. Terkait dengan kebijakan, kemarin itu di kementerian berbicara porang ini dianggapnya sesuatu yang temporer ya. Seperti isunya bunga, seperti isunya akik gitu. Itu di kementerian seperti itu. Ini kan masuk tanaman-tanaman ya. Padahal Madiun ini yang namanya ekspor porang ini sejak saya itu jabat 10 tahun yang lalu itu Madiun ini sudah ekspor dengan caranya petani. Saya juga tidak ngerti itu kok bisa ekspor itu bisa begitu ya, tapi nyatanya seperti itu. Untuk menambahkan nilai yang sebagian penyedia benih, yang sebagian bagaimana porang dari chip, dari rajangan dijual begitu saja, ini menjadi tepung yang sudah mampu memisahkan mendemi. Ini bahasa sing pas tempat mendemi. Ya keracunan. Jadi bagaimana corok gadung ya, corok gadung itu dicip, dikasih abu, kemudian dikum, itu terus orang mendem. Nah ini teknologinya apa teman-teman juga sudah mampu memisahkan dari porang yang masih mendemi menjadi tepung yang sudah menjadi bahan produk yang konsumsi. Ini bagaimana Pak? Sudah mulai ya?
Mudah-mudahan ini benar-benar tepung buatan sendiri yang sudah dipisahkan, tidak mengambil tepung dari pabrik luar. Alhamdulillah, itu yang harus dingilmoni benar. Jadi untuk meningkatkan nilai tambah orang yang kalau cuma chip saja per kilonya itu sekitar 60 kering ya. Nah, ini kering matahari dengan kering oven kan tidak berbeda. Nilainya, harganya berbeda. Nah, yang seperti ini maksud saya ini dingilmoni dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah di porang itu. Saya ngerti daerah Saradan, Langon, Pajajaran itu kalau mudah musim porang itu tertianya. Ini bukti gitu loh. Ini bukti bahwa ternyata nilai ekonominya sangat tinggi. Jadi panen raya itu tertianya, Pak Budi. Kemudian forum ini adalah forum yang sangat berharga, sangat luar biasa untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan kita bagaimana mengolah persoalan porang ini yang saat ini sudah menjadi booming. Monggo nanti para narasumber, ibu bapak ini benar-benar kapasitas kompetensinya ditingkatkan. Begitu pulang dari sini, ini ada sesuatu yang benar-benar bisa ditindaklanjuti. Sahabat channel Muhtarombah, kita tahu seperti halnya BIMTEK di sesi pertama, pemateri kali ini diambilkan dari tenaga-tenaga yang kompeten, baik dari praktisi maupun dari akademisi. Harapannya agar ada perpaduan antara teori dengan praktek sehingga petani porang di Madiun betul-betul bisa menambah wawasannya. Ada pegunungan Gunung Pandan. Tanaman porang itu booming sekitar tahun 2019. Saya mengikuti di 2019 itu harganya mulai naik. Wih, siapa yang kata waktu itu harga masih Rp8.000 per kilo takjil. Tuh, kita buka bahan pertama. Dan ternyata pasaran bagus, makin besar. Saya unggah di Facebook pertama tentang budidaya. Itu ternyata mengundangnya dengan Pak Ayo deh, kita pasarkan orang ini di dunia maya. Syukur nanti ternyata ketemu yang gila. Dan ternyata yang luar biasa. Yang sendiri banding ke sana untuk belajar luar biasa. Dari Bandung, Kalimantan, Sumatera, NTT dan belajar ke sana. Bahkan dari Cina, Jepang, Thailand, dari Korea, dari Hong Kong itu belajar ke sana. Begitu ternyata dampak ini membuat orang semakin melejit tinggi. Pabrik-pabrik boleh buka, ternyata permintaan ekspor sangat besar. Sehingga waktu terjadi kami kontrak dengan PT di Pasuruan itu kalah telak. Kita kontrak harga chip kering 30.000 per kilo, naik 50.000 per kilo. MDPL yang cocok itu di atas 200 sampai 400. Itu standarnya. Kalau daerah kami 300-400. Ini ilmu penting. Nanti akan tahu mana kualitas bagus dan tidak. Kenapa padi ditetapkan sebagai varietas Madiun 1 terbaik Indonesia? Di sini. Ilmunya di sini. Nanti kalau bicara tentang naungan, kalau tak ceritain. Saya punya lahan di sana sekitar 5 hektar. Itu 1 hektar tanpa naungan. MDPL berapa? 300. Tanpa naungan. Saya pernah studi dengan Pak Edi juga ya. MDPL yang tanpa naungan. Neng caranya harus dipahami. Bapak Ibu pernah nggak beli agar-agar yang mereknya Kojak? Ya, itu sebenarnya dan memang dari porang. Ini usulan diolah lebih lanjut seperti itu. Porang ini sebenarnya sangat bagus ya Bu, kalau dari segi ilmu kesehatan
metabolisme kita sangat bagus jika mengonsumsi porang ini. Salah satu solusinya adalah menggunakan ini biang. Biang itu namanya biojosh. Pelangi lagi. Biojosh. Oke. Porang memakan porang sekarang juga. Ini biangnya, hilang gatalnya, tinggal alhamdulillah. Insya Allah sampai rumah ingat saya. Insya Allah. Saya akan nanti kalau nggak begini ngantuk Pak. Mohon maaf ya. Orang zaman sekarang mahalnya tidak karuan. Kalau jadi glokomanan harganya juta-jutaan. Kalau jadi tepung harganya ratus-ratusan. Betul? Sekarang siapa yang pernah makan porang yang betul-betul melihat dari porangnya langsung dimakan? Angkat tangan. Selama puluhan tahun berada di sentralnya porang, Bapak pernah makan porang? Kemana saja porang selama ini, Pak? Saya sudah diterangkan tadi, saya dengerin. Kemana, Pak? Demikian sahabat channel Muhtarombah, bagaimana rangkaian kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian dengan tema strategi budidaya porang dan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil porang sebagai upaya peningkatan produksi dan nilai ekonomi. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen untuk kemajuan channel Muhtarombah. Dan tidak kalah penting, tekan subscribe dan tombol loncengnya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.